Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna sungguh kami lan nadkhulaha abadan. Ya, sungguh kami tidak akan kami memasukinya selamanya. Madamu fiha, selama mereka berada di dalamnya. Fadhab, maka pergilah anta, kamu Musa, wa rabbuka, dan Tuhan kamu. Faqatilah, maka berperanglah kalian berdua. Inna, sungguh kami hahuna di sini. Qa'idun, orang-orang yang duduk tidak ikut berperang. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapan pun, ya, wahai Musa, sampai kapan pun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah kamu berdua. Biar kami tetap menanti di sini saja. Ya. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha. Ya. Mereka terus melanggar, ya, dan berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami sama sekali tidak akan memasuki negeri itu selagi orang-orang yang kuat perkasa di sana itu masih berada di dalamnya. Biarkan kami, biar kamu, ya, sebab kamu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa atas kami. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Kami akan tetap tinggal di sini. Jadi ini sungguh keji sekali perkataan orang, perkataan yang ditujukan kepada nabi mereka ini. Ya, berbeda dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika bermusyawarah untuk perang di Badar, mereka berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, jika engkau mengarungi laut ini, niscaya kami akan mengarungi bersamamu. Dan jika engkau mengajak kami ke wilayah dekat Mekah, ya, wilayah dekat Mekah itu namanya Barkul Himat, ya, kira-kira menempuh 5 hari untuk menuju ke sana di pinggir laut. Niscaya tidak ada seorang pun yang meninggalkanmu. Kami tidak akan berkata-kata seperti yang diucapkan kaum Musa kepada Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, biarlah kami tetap menanti di sini saja. Akan tetapi kami tetap mengatakan, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, kami pun ikut berperang bersamamu. Kami di depanmu atau di belakangmu, di kananmu atau di kirimu. Ya, jadi ini umat Musa ini betul-betul keji, ya, kurang ajar sekali. Suruh masuk, dia melawan, dia nggak mau. Ya, malah dia menantang, Musa, kamu masuk aja kamu ke sana bersama Tuhanmu, kami tak duduk di sini aja. Inna hahuna qa'idun, sungguh di sini qa'idun, orang-orang yang duduk tidak ikut perang. Qala Rabbi inni, Musa berkata, wahai Tuhanku, inni sesungguhnya aku, la amliku, ya, aku tidak menguasai illa nafsi kecuali diriku sendiri, wa akhi, dan saudaraku Harun. Fafruq, maka pisahkanlah bainana wa bainal qaumil fasikin, antara kami dan di antara kaum yang fasik. Yang fasik tidak mau jihad karena takut pada musuh. Ya. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Qala, Allah berfirman, fa innaha, maka sungguh iya negeri itu muharramatun alaihim, diharamkan memasukinya atas mereka, arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi, mereka berputar-putar kebingungan, yatihun fil ardi, di bumi. Fala ta'sa, maka jangan kamu Musa bersedih hati, putus asa, sedih hati, alal qaumil fasikin, atas dusta, terus kedustaan kaum fasikin, orang yang fasik itu. Ya. Jadi Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di muka bumi. Maka jangan engkau Musa bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik seperti itu.
Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Watslu, dan bacakanlah Muhammad alaihim, atas mereka kaummu, naba abnai, naba'a, ya, kabar tentang ibnai, dua anak Adam, bil haqqi, dua anak Adam dengan sebenarnya. Ibnai Adam, dua anak Adam itu Habil sama Qabil. Il qarraba, ketika keduanya berkorban, korban untuk mendekatkan diri pada Allah. Fatuqubbila min ahadihima, maka diterima korban dari salah satu dari keduanya, Habil yang berkorban domba terbagus, yaitu Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima korban dari yang lainnya yaitu korbannya Habil yang berkorban hasil tanaman terjelek. Qala, Qabil berkata, la aqtulannak, sungguh aku pasti membunuhmu. Ya. Jadi Qabil berkata ingin membunuh Habil. Qala, Habil berkata, innama, sungguh hanyalah yataqabbalullah, Allah akan menerima korban minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan ceritakan Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka korban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima, dan yang lainnya Qabil tidak diterima. Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Kemudian Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah itu hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jadi senang kepada permusuhan itu adalah tabiat sebagian manusia. Oleh karena itu, ya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada orang-orang Yahudi, dan kamu adalah orang yang jujur, yang benar, ya, dan benar-benar kisah dua putra Adam, yaitu Qabil Habil, ketika mempersembahkan korban kepada Allah. Ya. Jadi dengan rasa dengki, Qabil itu mengancam akan membunuh Habil. Tapi Habil kemudian menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain orang-orang yang bertakwa dan ikhlas. Ya. Jadi Habil itu mempersembahkan seekor kambing, sedangkan Qabil mempersembahkan tanaman. Habil itu mempersembahkan kambing yang paling bagus, nah, sementara Qabil tanaman yang paling jelek. Di antara dua korban itu yang diterima adalah korbannya Habil dengan turunnya api dari langit, ya, lalu memakan korban itu. Ya. Hal itu menjadikan Qabil iri. Qabilnya jadi iri terhadap Habil. Jadi bertakwa di sini adalah dengan mengerjakan amal ikhlas karena Allah, mengikuti tuntunannya melalui para nabi dan rasul. Jadi Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa, ikhlas karena Allah. Hanya itu yang diterima. Lain basatta, ya, bacanya lain basatta. Sungguh jika kamu, ya, basatta, kamu, Qabil, mengayunkan basatta ilayya yadaka, kepada kamu tanganmu, litaqtulani, ya, untuk membunuhku, ma'ana bibasitin, aku tidak mengayunkan yadaya, ya, bibasiti yadia ilaika, ya, tanganku, ma'ana bibasiti yadia ilaika, aku tidak mengayunkan tanganku kepadamu liaktulaka, untuk membunuhmu. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah, Rabbal alamin, Tuhan pencipta seluruh alam.
Sungguh jika engkau, Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Ya. Nah ini Habil menjawabnya seperti itu. Dia mau diancam dibunuh, tetapi dia jawabnya, kamu ingin bunuh aku, tapi aku nggak akan mau bunuh kamu karena aku takut sama Allah. Jadi Habil berkata kepada Qabil, kalaupun kamu tersesatkan oleh setan untuk menggerakkan tanganmu hendak membunuhku, aku tidak akan melakukan seperti yang kamu lakukan. Aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu karena aku takut siksa Allah. Dialah Tuhan alam semesta. Ya. Ini sesungguhnya aku, uridu, aku ingin antabu'a, agar kamu kembali kepada Allah biismi, dengan dosa, wa ismika, ya, dosa membunuhku, wa ismika, dan dosamu terdahulu, fatakuna, maka kamu min ashabin nar, termasuk para penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'u dzalimin, dan demikian itu balasan orang-orang yang zalim. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Ya, penghuni neraka. Dan itulah balasan orang yang zalim. Ya, jadi ini Habil bilang begitu. Aku tidak akan melawanmu kalau kamu membunuhku. Ya, supaya kamu menanggung sendiri dosa pembunuhan terhadap diriku dan dosa dirimu karena tidak berbuat ikhlas kepada Allah sebelumnya. Dengan demikian, kamu berhak mendapat siksa api neraka di akhirat kelak. Itu balasan yang adil dari Allah bagi orang yang zalim. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa membunuh itu merupakan dosa yang besar. Ya. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Fatawa'at, maka menghiasi, mendorong lahu baginya, nafsuhu, hawa nafsunya, qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya yaitu Habil. Faqatalahu, lalu ia membunuhnya. Fa asbaha minal khosirin, maka jadilah Qabil termasuk minal khosirin, orang-orang yang rugi dan bingung akhirnya terhadap mayatnya Habil. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Ya. Bingung. Jadi setelah membunuh, bingung mayatnya ini gimana nih? Mayatnya habis membunuh Habil ini. Ya. Faba'atsallahu ghuraban. Maka Allah mengutus seekor burung gagak, ghuraban, yabhasu fil ardi. Ya, ia menggali, yabhasu fil ardi. Yabhasu fil ardi, yabhasu, menggali di bumi, fil ardi. Liyuriyahu, untuk memperlihatkan kepadanya. Kaifa yuwari, bagaimana yuwari dia Qabil menutupi, menguburkan sau'ata akhihi, jasad ataupun mayat akhihi, saudaranya. Qala, Qabil berkata, ya wailata, alangkah celaka aku. A'ajaztu, mengapa aku tidak mampu, an akuna, untuk berbuat misla hadzal ghurab, seperti ini burung gagak. Fa'wariya sau'ata akhi, sehingga aku dapat menutupi, mengubur sau'ata akhi, mayat saudaraku.
fa asbaha minan nadimin, maka jadilah Qabil termasuk dari orang-orang yang menyesal. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah ia termasuk orang yang menyesal. Ya. Min ajli dzalik, ya, dari sebab itu, sebab pembunuhan itu, kata benar, kami menetapkan hukum ala Bani Israel, atas Bani Israel, annahu, bahwa man qatala nafsan, siapa saja membunuh nafsan, jiwa seseorang, bi ghairi nafsin, karena bukan nafsin, bukan bi ghairi nafsin, bukan orang itu membunuh seseorang, karena bukan orang itu atau bukan seseorang, ya. Man qatala nafsan, siapa yang membunuh seseorang bi ghairi nafsin, bukan karena seseorang, au fasadin, atau dia membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini, faka'an nama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Waman ahyaha, dan barang siapa membiarkannya, ya, tidak membunuh, faka'an nama, maka seakan-akan ahyan nasa jami'a, dia membiarkan hidup manusia seluruhnya. Walaqad ja'athum rusuluna, dan telah datang kepada mereka, yaitu Bani Israil, rusuluna, rasul-rasul kami, bil bayinat, dengan bukti-bukti nyata, mukjizat. Tsumma, kemudian inna katsiran, sesungguhnya banyak minhum, banyak di antara mereka, ba'da dzalika, sesudah itu, fil ardi la musrifun, di muka bumi mereka benar-benar musrifun, la musrifun, orang-orang yang melampaui batas. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, ya, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya, semua manusia, ya, bukan karena ia membunuh orang lain. Ya, maksudnya apa? Membunuh orang bukan karena kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Jadi hukum ini bukanlah mengenai Bani Israel saja, tetapi juga mengenai manusia semuanya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah seperti membunuh semua manusia. Begitu juga sebaliknya. Ya. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas. Ya, musrifun. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah, sesungguhnya jaza, balasan, alladzina, orang-orang yang yuharibunallah, mereka memerangi Allah, ya, dengan membunuh manusia, wa rasulahu, dan rasulnya, wa yas'auna, dan mereka berbuat fil ardi, di muka bumi ini, fasad dan kerusakan, ayyuqattalu, bahwa mereka dibunuh, au yusallabu, atau mereka disalib, au tuqatta'a, atau dipotong, aidihim, tangan-tangan mereka, wa arjulihim, dan kaki mereka, min khilafin, dari dengan silang, ya, silang min khilafin, silang tangan kanan dengan kaki kiri dan sebaliknya. Au yunfau, atau mereka diasingkan minal ardi, dari bumi negerinya, dzalika lahum khizyun, demikian itu bagi mereka khizyun, kehinaan, fit dunia, di dunia, walahum fil akhirati, dan bagi mereka di akhirat adzabun adzim, adab siksa yang sangat berat, yaitu neraka. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Memotong tangan kanan
dan tangan kiri. Memotong tangan kanan dan kaki kiri. Silang ya. Dan kalau melakukan kejahatan sekali lagi, maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. Atau diasingkan ke tempat kediamannya, dari tempat kediamannya, diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia. Dan di akhirat mereka mendapatkan azab besar. Ini hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi. Hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan, dan kaki mereka secara silang. Anas bin Malik mengatakan bahwa suatu ketika orang-orang dari Bani Urainah datang ke Madinah. Ya. Rasulullah mengirim unta-unta zakat dan pengembalanya kepada mereka agar dipelihara dengan baik dan air susunya diminum. Beberapa saat kemudian mereka murtad. Penggembala unta itu dibunuh. Dan unta-untanya dirampas. Kemudian Rasul mengirimkan utusan untuk menangkap dan menghukum mereka. Lalu turunlah ayat ini. Ya. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib, dipotong tangannya. Ya. Ilal ladzina tabu min qabli, kecuali orang-orang yang mereka bertobat dari sebelum. Ya, antaqdiru alaihim, bahwa kalian dapat menguasai menangkap alaihim atas diri mereka. Fa'lamu, ya, maka ketahuilah kalian annallaha ghafurur rahim, bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Jadi mereka bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu, maka kalian cari ilaihi alwasilah, ilaihil wasilata, kepadanya jalan mendekatkan keridhaan Allah, alwasilah. Jadi kepadanya, pada Allah, cari jalan mendekatkan. Wajahidu, dan berjihadlah kalian fisabilihi, di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, selamat dari neraka. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan jalan. Dengan apa? Dengan jalan menjalankan, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, mohonlah kebaikan, ketaatan yang dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah. Berjuanglah di jalan Allah dengan menegakkan agama, memerangi musuh-musuhnya agar kalian memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Ya. La'allakum tuflihun. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, mereka kafir. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an, sekiranya milik mereka itu apa, semuanya yang di bumi, semua jadi milik mereka. Wa mislahu, dan sebanyak itu isi apa? Mislahu, sebanyak itu lagi isi bumi, ma'ahu, bersamanya, liyaftadu bihi, untuk menebus diri mereka dengannya, min azabi yaumil qiyamah, dari siksa hari kiamat, ma tuqbila minhum, tidak diterima tebusan itu dari mereka, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih. Ya.
akan mendapatkan adab yang pedih. Walhum adabun alim. Ya, dieling-eling selawase urip.